Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua sambil beriktikaf selalu kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta yang telah banyak melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia untuk kita semua. Dan begitu juga selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kehadiran beliau di tengah-tengah kehidupan manusia, kita semua menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang beriman, manusia yang selalu menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Tidak terasa malam ini kita sudah berada di malam yang ke-11 bulan suci Ramadan. Tentu kita semua telah merasakan pengaruh Ramadan ini sangat jauh berbeda dengan bulan-bulan di luar dari Ramadan. Keimanan dan ketakwaan kita dan juga prestasi ibadah kita semakin meningkat, dan kecintaan kita kepada masjid pun semakin ramai. Seluruh umat Islam menuju masjid, terutama di saat-saat melakukan ibadah. Jamaah Aisyah, salat tarawih dan witir yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada hambanya yang melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Janji Allah sebagaimana yang tersebut dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa tilkal jannati uristumuha bima kuntum ta'malun. Allah membalas syurga kepada orang-orang yang beramal, terutama pelaksanaan amal kita di bulan-bulan yang makbul doa ini, di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini mempunyai posisi yang sangat tinggi, sayyidus syuhur, penghulu segala bulan-bulan, karena dia merupakan syahrul ummati, bulan yang khusus dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sebuah ibadah, tentu saja jamaah yang dimuliakan Allah ada imbalannya, ada bantuan yang akan diberikan oleh Allah baik kita di dunia maupun di akhirat.
Maka Al-Quran berbicara hampir di setiap juz dan setiap surat bahwa salah satu posisi kita orang yang berpuasa menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini adalah surga, yang jauh-jauh hari telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika kita nanti di hari kiamat, di hari hisab, di hari perhitungan semua amal kita, manusia dibagi dua kelompok. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Kelompok pertama, orang yang mendapat hisab yang sangat mudah, orang yang mudah dalam pemeriksaan akhirat. Siapa dia? Utiya kitabahu biyaminih, orang yang diserahkan oleh Allah semua amalan kita, baik di bulan Ramadan, di bulan Syawal dan di bulan yang lain, melalui tangan kanan di hari kiamat nanti. Memperoleh catatan atau nilai ibadah itu, jamaah yang terhormat, tidak mudah. Perlu perjuangan, banyak tantangan dan usaha dan kerja keras. Para nabi-nabi yang diakui oleh Allah maksum dan tidak berdosa, beliau tidak sedikit mengorbankan waktu, kesempatan dan kekuatan untuk beramal kepada Allah. Apalagi kita manusia yang selalu diliputi oleh lupa, kesalahan dan kekhilafan dan keterbatasan ilmu pengetahuan, tentu lebih giat lagi kita untuk mempersiapkan dan beramal di bulan suci Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, hak kita manusia anak Adamlah berusaha, hak Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan dan memperkenalkan doa dan amal kita. Kita tak boleh bosan dan tak boleh jenuh bermohon dan berdoa kepada Allah. Allah lah yang maha mengetahui dan yang mengabulkan segala doa kita. 80 tahun baru diterima doanya. Ada yang sampai 100 tahun, 90 tahun, tapi tak bosan-bosan berdoa. Nabi Zakaria sampai sudah tua, sudah memutih rambutnya, tulang belulangnya sudah keriput, tapi akhirnya beliau meminta seorang anak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai muslim tidak boleh putus asa. Ramadan ini tuangkan semua hajat kita. Dalam bulan Ramadan ini sampaikan semua keperluan dan kepentingan kita kepada Allah. Apalagi kita di tengah-tengah sedang dicoba dan musibah oleh Allah, harus lebih giat lagi. Tidak ada suatu pekerjaan dan apa yang telah ditetapkan Allah kecuali sesuai dengan takdir Allah dan mampu dan sanggup dipikul oleh manusia. Allah tidak memberikan suatu cobaan tanpa ataupun di luar daripada kesanggupan manusia. Tapi semua itu Allah telah pertimbangkan, mampu kita melakukannya. Rasul menyuruh kita salat 20 rakaat, tidak berat dan tidak menjadi beban bagi kita, mampu kita lakukannya. Sebuah ibadah jamaah terhormat, kalau kita sudah sungguh-sungguh, dia menjadi nikmat, menjadi kesenangan bagi kita. Itu ibadah yang sungguh-sungguh kita lakukan. Sebagai contoh, kalau kita menunaikan ibadah haji, setelah kita tawaf, hati pikiran kita semuanya kosong dari masalah, senang sekali. Maka tak ada orang yang menyesal menunaikan ibadah haji. Belum pulang sudah rencana setor lagi untuk berangkat. Begitulah ibadah kita kepada Allah. Tidak ada orang yang bosan, malas kalau ibadah itu sudah menjadi kebutuhan dan kesenangan bagi kita. Apapun yang diperintah Allah, kalau sudah menjadi kesenangan, kita korbankan. Kita jauh rumah dengan masjid, tapi ibadah ini ada kesenangan, ada nikmat, kita korbankan waktu, kesempatan untuk hadir ke masjid. Bukankah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah henti berjamaah. Orang-orang buta di masa Nabi berjamaah. Kenapa itu lakukan? Karena itu sudah menjadi nikmat. Maka bagaimana kita beribadah ini harus menjadi nikmat, jangan menjadi beban. Kalau nikmat ibadah ini menjadi nikmat, tidak diperintah pun kita lakukan, tidak disuruh pun kita berbondong-bondong untuk melakukannya. Inilah yang diharapkan oleh Allah, yang bagi orang seperti ini sudah ada ciri-ciri, yaitu orang-orang muttaqin. Orang muttaqin tidak menjadi beban dalam beramal. Orang muttaqin, amal ini menjadi kesenangan. Jadi kita hidup ini harus bisa memandang dan mengolah dan berusaha ibadah ini menjadi kesenangan. Puasa yang diperintah Allah bukan beban, tapi senangan kita. Kesenangan ini akan dibalas oleh Allah. Utiya kitabahu biyaminih. Amal kita nanti akan diserahkan lewat tangan kanan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan kita dimasukkan dalam kelompok-kelompok yang senang, artinya orang-orang yang masuk dalam syurga. Sebaliknya, wa amman utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Ada sekelompok manusia nanti yang akan diperlihatkan oleh Allah kepada kita, amal ibadahnya ditolak, tidak diterima. Maka mereka menyesal, menjerit, Tuhan, mengapa seperti ini yang terjadi padahal kami beramal di dunia. Maka amalnya ditolak, tidak benar, wa yasla sa'ira, dicampakkan dalam neraka sa'ir. Nauzubillahi min zalik. Kita berharap harus jauh daripada neraka sa'ir. Neraka sa'ir adalah neraka yang sangat dahsyat, neraka yang sangat pedih azabnya yang akan diberikan kepada hamba-hamba Allah yang menentangnya dan melawannya semasih hidup di dunia. Jamaah salat Isya, tarawih, witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan bulan Ramadan ini disebutkan penghulu segala bulan-bulan dan syahrul ummati, karena semua ibadah kita makbul, semua doa-doa kita makbul. Semua apa saja yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diganda-gandakan pahalanya. 1:10, 10 sampai 70 sampai seterusnya. Maka Nabi mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau sanata kullaha Ramadan." Andai kata manusia tahu apa yang terkandung dalam bulan Ramadan tentang kelebihan dan istimewanya, kita semua berkeinginan agar Ramadan ini setahun penuh. Namun tidak setahun penuh, tapi kalau kita memanfaatkan, itu sama artinya amal ibadah kita setahun penuh. Apalagi di depan kita nanti ada Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruh. Yang lebih bagus sesaat kita beribadah daripada 1000 bulan. Ini masih kita di babak awal atau masuk babak kedua. Babak yang selanjutnya, ketiga, itu saat-saat terakhir yang harus kita manfaatkan. Kita sebagai hamba Allah tidak mungkin beramal seperti umat Nabi Musa, usianya lanjut. Seperti umat Nabi Saleh, Nabi Musa, usianya sangat panjang dan lanjut. Tapi amal ibadah kita lebih tinggi daripada mereka, karena kita punya Lailatul Qadar, kita punya nuzul Quran, kita punya bulan Ramadan yang tidak ada kepada Nabi dan umat-umat sebelum Muhammad. Bulan Ramadan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaklah kita wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Jangan lagi disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang sifatnya tidak pasti, kesibukan-kesibukan yang tidak menjurus kepada ketakwaan kepada Allah, yang sifatnya duniawi. Tapi kejarlah kesibukan-kesibukan kita bermunajat, bertakarub dengan Allah dalam bulan ini. Karena syurga itu seluas langit dan bumi, sudah pasti milik kita orang bertakwa.
sudah pasti milik kita orang beriman yang akan diserahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi satu hal yang sangat penting pada orang yang menunaikan ibadah dalam bulan Ramadan, Jannatul Firdaus hum fiha khalidun. Surga Firdaus tempat kita kekal selama-lamanya. Tak pernah kita merasakan bagaimana bahagianya dalam surga. Tapi orang yang beribadah, beramal, puasa dan salat dalam bulan Ramadan, janji Allah itu pasti akan kita peroleh. Innallaha la tukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tak pernah ingkar janji. Apa yang beliau telah janjikan dan takdirkan kepada kita nanti, itu pasti akan terjadi dan akan terwujud. Sidang jamaah salat Aisyah, tarawih, witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita barangkali merasakan dan kita yakin tidak tahu apakah kita akan hidup Ramadan yang akan datang. Tentu apa yang kita rasakan itulah yang harus kita manfaatkan. Maka Allah mengingatkan kita selalu, wattaqu yauma turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Hai manusia, takutlah kamu. Suatu hari nanti kalau kita lalai lengah hidup ini, pasti kita akan mati. Lihatlah dalam bulan Ramadan ini beribu-ribu, beratus-ratus orang mati. Yauma turja'una fi ilallah, hari kita berpisah dengan dunia ini artinya mati. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian apa yang telah kita amalkan ini, kita kerjakan ini dibalas oleh Allah kepada kita. Dan Allah tidak akan pernah menganiaya kita. Semua apa yang kita lakukan ini dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surga. Maka jamaah yang terhormat, raihlah surga Allah, kemenangan dan fadilah dari Allah dalam bulan Ramadan ini. Semasih umur di kandung badan, semasih kita sehat. Betapa banyak saudara kita terbaring di rumah sakit, tak mampu lagi, tak berdaya lagi untuk hadir melakukan ibadah bulan Ramadan. Itu menjadi peringatan dan contoh bagi kita bahwa kita semua akan seperti itu. Bahkan kita turja'una fi ilallah, kembali kepada Allah. Waktu dan kesempatan itu yang tidak kita ketahui. Yang pasti semua kita ini akan mati. Setiap orang yang mati akan merasakan sakit, dan setiap orang yang mati pasti membutuhkan amal. Mudah-mudahan jamaah salat Aisyah tarawih yang mulia, kita semua menjadi hamba Allah yang muttaqin. Pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang rugi dengan masuknya bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.